again. Oke guys, balik lagi sama aku di sini dan di tempat ini, tapi bukan berarti lightingnya udah bener, karena kalau di luar tuh banyak sekali gangguannya dan aku memaksakan untuk di sini aja walaupun tanpa lighting. So sorry banget ya. Dan kali ini sesuai yang ada di judul, aku akan membawakan tentang perbedaan sakit mah dan tukak lambung. Tapi bukan hanya itu saja, aku juga akan menerangkan tentang gastritis juga GERD. Ya, yang bersangkutan tentang sakit lambung lah gitu kan. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Tapi aku mau ingetin lagi, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah, serta tekan tombol lonceng notifikasinya. Jadi biar kalau misalnya nanti aku up video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan notifikasi dari aku tentunya. Sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar dari sakit mah dan tukak lambung. Mah dan tukak lambung memang sama-sama menyerang lapisan perut. Tetapi, mah termasuk ke dalam peradangan umum, dan tukak lambung adalah terjadinya lapisan perut yang terkikis. Dari keterangan singkat itu saja, kita bisa pastikan bahwa tukak lambung adalah gangguan yang lebih parah daripada penyakit mah. Nah, sekarang aku akan memberikan keterangan ataupun penjelasan lebih lengkapnya mengenai si mah terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang sudah kita tahu, mah itu adalah istilah umum dari penyakit lambung. Penyakit ini bisa terjadi di kerongkongan sampai lambung, dan gejalanya atau biasa disebut sebagai sindroma dispepsia, yaitu berupa nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, rasa cepat kenyang atau perut rasa penuh. Nah, gejala-gejala tersebut dapat berbeda di setiap orangnya atau di setiap pasiennya. Jadi, tidak semua orang bisa mengalami gejala yang sama. Dan adapun gejala-gejala lainnya meliputi mengalami radang perut, perut kembung dan terasa sakit, cegukan, terjadinya gangguan pencernaan, terasa terbakar pada saat makan ataupun malam hari, serta adanya darah ataupun keluar darah di saat buang air besar. Untuk penyebabnya sendiri, sakit mah dan tukak lambung itu disebabkan oleh hal yang berbeda. Nah, untuk penyebab dari sakit mah itu sendiri, ketika seseorang dapat mengidap penyakit mah disebabkan oleh terjadinya iritasi pada lambung karena gangguan muntah kronis, penggunaan minuman alkohol yang berlebihan, stres, serta penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, selain itu, kalian juga bisa mengalami gangguan ini karena disebabkan oleh bakteri dan infeksi seperti reflux empedu, infeksi bakteri H. pylori, dan anemia perniciosa. Tapi tetap saja seperti kata banyak orang yang sudah mengetahuinya bahwa penyebab umumnya adalah telat makan. Nah, gangguan ini harus segera diatasi agar tidak meningkatkan terjadinya kanker perut. Nah, sekarang masuk ke tukak lambung. Penyebab paling umum terjadinya tukak lambung karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri H. pylori. Bakteri ini dapat hidup dan berkembang biak pada lapisan mukosa yang berfungsi untuk melindungi jaringan pelapis lambung dan usus kecil. Nah, dikarenakan pelapis lambung tersebut sudah semakin sedikit, bakteri akan dengan mudah menyerang dan menimbulkan penyakit. Gangguan ini juga disebabkan oleh konsumsi pereda nyeri yang diminum secara teratur. Pengobatan tertentu yang dijual bebas dapat mengiritasi lapisan perut dan usus kecil. Beberapa obat tersebut di antara lainnya seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dan lain-lainnya. Sementara itu, tukak lambung juga adalah akibat dari kerusakan lapisan lambung yang terus-menerus berlanjut sehingga menyebabkan luka atau tukak, yang berarti luka terbuka pada lambung. Nah, sebelum lanjut ke gejalanya, di sini aku akan membahas terlebih dahulu tentang gastritis karena memang saling berhubungan antara satu sama lain, jadi nanti juga akan kembali lagi ke tukak lambung. Jadi, apa sih gastritis? Gastritis adalah gangguan pencernaan yang terjadi ketika lapisan kulit dalam lambung meradang atau membengkak. Gastritis ini sering disebut sebagai radang lambung dan dapat muncul secara mendadak atau berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Kondisi ini memang tidak berbahaya dan bisa disembuhkan oleh pengobatan tertentu. Tetapi dalam beberapa kasus penyakit gastritis adalah gejala sakit asam lambung dan dapat beresiko menjadi kanker perut.
Dan beberapa hal ini menjadi penyebab gastritis. Pola makan yang tidak teratur dan stres yang membuat produksi asam lambung berlebih. Kebiasaan makan makanan yang terlalu pedas, panas, berlemak, dan yang menghasilkan gas sehingga dapat mengiritasi lambung. Nah, ayo, siapa di sini yang doyan makan pedas banget? Gak boleh ya, gak terlalu baik itu. Konsumsi beberapa jenis obat-obatan yang dapat mengiritasi lambung, seperti beberapa jenis obat antibiotik, anti nyeri, obat steroid, dan lain-lain. Konsumsi minuman beralkohol dan merokok. Kedua zat tersebut menyebabkan peradangan pada dinding mukosa lambung. Dan penyebab lainnya karena adanya infeksi bakteri. Nah, sekarang kita balik lagi ke tukak lambung. Jika pada gastritis dan MAH hanya terjadi proses peradangan, pada tukak lambung, peradangan tersebut telah merusak lambung dan menyebabkan luka atau hilangnya sebagian dinding lambung. Nah, hal tersebut menyebabkan perdarahan yang dapat membahayakan nyawa. Tukak juga berarti merupakan kerusakan mukosa lambung yang menyebabkan terjadinya luka dan peradangan lokal. Disebut tukak jika robekan tersebut sudah membuat robekan berdiameter kurang lebih 5 mm mulai dari submukosa hingga otot mukosa dinding lambung. Penyebab seseorang mengalami tukak lambung hampir sama dengan gastritis, hanya saja tukak lambung merupakan proses yang lebih lanjut dari gastritis yang bersifat kronis dan tidak mendapatkan perawatan yang benar. Dan inilah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh pengidap tukak lambung. Nyeri hebat pada ulu hati seperti terbakar, mual, muntah, perut kembung, berat badan menurun, muntah darah, feses berwarna hitam, anemia akibat perdarahan pada dinding lambung, perut yang terasa sakit, kerap bersendawa dan regurgitasi, mengalami gangguan pencernaan atau dispepsia, serta masih merasa sangat lapar padahal baru saja makan. Nah, sekarang untuk GERD atau kepanjangan dari ini merupakan kondisi di mana adanya reflux atau keluarnya cairan lambung ke dalam esofagus atau kerongkongan. Salah satu gejala yang kerap muncul yaitu rasa nyeri di daerah dada di bagian bawah. Nah, rasa nyeri di daerah dada di bagian bawah itu biasanya dideskripsikan seperti rasa terbakar dan kadang dijumpai juga dengan rasa sulit menelan, mual, serta rasa pahit di lidah. Jadi, itulah perbedaan dari MAH, GERD, gastritis, dan tukak lambung. Nah, semuanya adalah penyakit yang berasal dari lambung, tapi tetap ada perbedaan-perbedaannya seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya. Dan untuk penyakit tahap awalnya alias tahap ringannya memang MAH itu sendiri. Cuman, jika sudah masuk ke tahap yang lebih lanjutnya, itu merupakan tukak lambung yang paling parah di antara semuanya. Jadi, kalau kalian mempunyai penyakit MAH, langsung segera diobati ya. Karena takutnya masuk ke tahap yang lebih lanjut seperti tukak lambung, itu cara pengobatannya harus dengan dioperasi loh. Makanya, buat kalian yang mempunyai penyakit MAH, jangan disepelekan atau didiamkan saja, oke? Nah, mungkin segini dulu video dari aku kali ini. Dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir. And see you next time. Bye-bye!